Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Romi Ramdan MPD selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Azahra Dita Afafi sebagai moderator dari kelompok 3. Ada pula anggota kelompok saya yaitu Siti Firial Naurah, Kanza Aunila, dan Enliaris Maulida Insani. Kelompok kami akan membahas sedikit tentang menghitung rincian pekan efektif berdasarkan kalender. Baik, slide kedua di sini ada daftar isi. Di slide ketiga ada pengertian tentang kalender akademik beserta sedikit penjelasannya yang disajikan oleh Azahra Dita Afafi. Kemudian di slide keempat ada menghitung hari efektif yang akan disajikan oleh Azahra Dita Afafi. Di slide kelima ada menghitung pekan efektif yang akan disajikan oleh Siti Firial Naurah. Di slide keenam ada menghitung jam efektif yang akan disajikan oleh Kanza Aunilah, dan menghitung jam tatap muka efektif di slide ketujuh yang disajikan oleh Enliaris Maulida Insani. Kemudian ada penutup atau kesimpulan yang disajikan oleh saya sendiri, Azahra Dita Afafi. Ya, kalender pendidikan atau kalender akademik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajar yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Ada pula poin-poin yang terbagi di dalam kalender pendidikan, itu ada 3. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran yang biasanya dalam satuan pendidikan dimulai pada awal tahun pelajaran. Kemudian pengaturan waktu belajar efektif yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada minggu efektif belajar, itu adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur. Kemudian ada waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pelajaran seluruh mata pelajaran muatan lokal. Yang ketiga ada pengaturan waktu libur mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur baik libur nasional maupun daerah. Di slide selanjutnya yaitu saya akan membahas menghitung hari efektif yang sudah saya beri contoh di sini tabel format penulisan untuk rencana pekan efektif. Kita bisa lihat di sini di semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember. Kita hitung total pekan, contoh total pekan yang ada di bulan Juli contohnya ada 30 hari. Nah, pekan efektif yang ada di bulan Juli misalnya ada 10 hari. Nah, pekan tidak efektifnya ada 20 hari. Contoh, kita memberi keterangan pekan tidak efektif ada 20 hari itu karena apa? Contohnya ada cuti bersama Hari Raya Idul Fitri selama 20 hari. Kemudian selanjutnya sampai semester genap pun begitu. Setelah sudah dihitung semuanya diberikan keterangan total jumlah pekan efektif dalam setahunnya jadi ada berapa. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu menghitung pekan efektif. Jadi di dalam menghitung pekan efektif itu terdapat 4 poin penting yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, tujuan menghitung pekan efektif. Jadi teman-teman, tujuan menghitung pekan efektif itu adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan demikian tujuan pembelajaran pada tiap pelaksanaan akan dapat tercapai. Nah, yang kedua yaitu fungsi pekan efektif. Fungsi pekan efektif adalah mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari awal tahun pembelajaran yang kita ketahui dimulai dari bulan Juli sampai akhir tahun pembelajaran di bulan Juni. Nah, untuk yang ketiga yaitu manfaat dari menghitung dan menyusun pekan efektif. Yang pertama, untuk mengetahui dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti
program tahunan Prota dan program semester yaitu Promes. Dan yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Jadi dengan kita menghitung pekan efektif ini juga kita dapat dimudahkan dalam menargetkan materi-materi dan bahan-bahan yang harus disampaikan kepada peserta didik. Nah, yang keempat yaitu langkah-langkah menghitung pekan efektif. Jadi, tahap pertama yaitu siapkan kalender pendidikan. Nah, langkah awal dalam menghitung jumlah pekan efektif adalah menyiapkan kalender pendidikan yang digunakan sesuai daerah masing-masing. Biasanya, kalender pendidikan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat, di mana satuan kita kerja kita berada sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Misalkan kalender pendidikan yang digunakan di Kota Tangerang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Nah, tahap yang kedua yaitu menghitung jumlah pekan. Jadi, contoh kasus kita ambil proses menghitung pekan efektif di bulan Juli tahun 2023. Maaf, maksudnya di Juli 2016. Nah, di situ kita bisa lihat kita bisa melihat keterangan yang ada pada kalender. Misalkan di situ sudah diberi keterangan pada warna hijau, berarti keterangan warna hijau itu yaitu kegiatan awal masuk sekolah. Begitupun dengan keterangan yang berwarna merah, yang artinya yaitu libur resmi nasional. Dan yang warna orange itu artinya keterangannya libur semester. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah jam efektif. Ketika sebelum-sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana caranya minggu efektif, hari efektif, dan kemudian jumlah jam efektif. Kita ambil contoh ada satu mata pelajaran, yaitu kita ambil contoh mata pelajarannya yaitu mata pelajaran agama. Nah, mata pelajaran agama ini selama 1 minggu itu ketika dijumlahkan ada 4 jam pelajaran selama 1 minggu. Ketika ditotalkan selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari terakhir mengajar, itu contoh ada 4 jam pelajaran selama 1 minggu itu. Kemudian bagaimana cara menghitung jumlah jam efektifnya? Cara menghitung jumlah jam efektifnya yaitu 18 minggu efektif. Kita ambil contoh minggu efektifnya itu ada 18 minggu efektif dikali 4 jam pelajaran yang tadi. Nah, kemudian 18 minggu efektif dikali 4 jumlah jam dalam 1 minggu. Nah, kemudian ketika dijumlahkan, nah itulah hasil dari jumlah jam efektif itu tersendiri. 18 dikali 4 yaitu ada 64. Jadi 64 jam pelajaran. Jadi hasilnya yaitu 64 jam efektif selama 1 semester. Baik, selanjutnya yaitu menghitung jam tatap muka efektif. Jam tatap muka efektif adalah jam tatap muka guru dengan siswa pada mata pelajaran yang diampunya selama 1 semester ataupun 1 tahun pelajaran. Jam tatap muka efektif merupakan final perhitungan dari keseluruhan rangkaian perhitungan jam dalam kalender pendidikan. Proses penghitung tatap muka efektif yaitu jumlah hari efektif atau jumlah jam yang digunakan untuk kegiatan ulangan harian, STS atau sumatif tengah semester, SAS atau SAT yang artinya itu struktural, analitik, sintetik, dan kegiatan guru lain.
Di slide terakhir adapun kesimpulannya, yaitu kalender pendidikan perlu disusun dan dibuat untuk dilaksanakan karena memiliki beberapa fungsi, yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah, kemudian menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif, hari libur sekolah, kemudian pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah, dan pedoman bagi guru untuk menyusun prota atau program tahunan, program semester, serta membuat silabus, RPP, dan satuan acara pembelajarannya. Terima kasih, semoga laporan ini dapat membuat pengetahuan kita menjadi luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.